Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, kata ulama, makna daripada rahmat ini adalah, ya Allah, berikan kelembutanmu, kebaikanmu, turunkan kedermawananmu dan nikmat-nikmatmu bagi orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kita minta rahmat Allah, kita minta kedermawanan Allah, dan kita minta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada nikmat-nikmat yang umum ini apa? Bi an yushrah sadruhu li ta'alimil Islam. Hatinya dibuat mudah untuk memahami syariat Islam. Yang pertama. Kedua, wa yuj'al fihi qudrah 'ala ta'ah. Dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Apapun jenis kebaikan dan ketaatannya, dia mudah untuk melakukannya. Kemudian, fayas'a limardatillah wa yanhaj manhajas salihin wa yatamassak bil kitabi was sunnah. Maka dia akan selalu berusaha untuk meraih ridha Allah dan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang soleh dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan anjuran-anjuran syariat, anjuran-anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalamnya setelah ada anjuran ada juga peringatan-peringatan, di mana hadis-hadis ini dikenal dengan at-targhib, yaitu isinya anjuran, dan at-tarhib isinya adalah peringatan-peringatan. Di mana kita melihat di dalam syariat Islam ini tidak lepas dari yang namanya anjuran yang membuat kita tertarik, yang membuat kita terdorong untuk melakukan suatu amal, dan peringatan, sehingga dengan ada kedua-dua akan imbang seseorang di dalam menjalani syariat, sehingga tidak terus hanya peringatan saja, neraka, bid'ah, sesat, lada degi orang di dunia ini yang masuk surga, semua masuk neraka. Jadi seperti ini haram, seperti ini haram, seperti ini haram. Yang dibahas hanya yang haram-haram saja, tapi dia tidak sebutkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, menerima taubat hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu taubat di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari, membentang pintu taubat di malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Ini tidak pernah dibahas. Kadang-kadang yang dia bahas setiap hari adalah bid'ah, sesat. Dan kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian ini selama belajar, yang kalian pelajari itu hanya itu? Oh tidak, kata mereka, di Indonesia ini banyak kesyirikan, sehingga tauhid inilah yang harus kita kuatkan terlebih dahulu. Jadi lebih banyak suudzon kepada orang muslim. Orang muslim ini dianggap banyak yang syirik sekarang. Orang muslim ini berperilaku yang menurut dia salah, padahal ada dalilnya, jelas ada rujukan ulamanya. Dia katakan ini tidak sesuai dengan ajaran syariat, padahal hanya tidak sesuai dengan pendapat satu orang ulama. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami. Di antara hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang akan kita baca pada malam hari ini adalah tentang bagaimana Rasulullah mengajak kita untuk menghidupkan solat-solat sunnah. Nah, namun sebelum itu, karena pembahasan kita kemarin mengenai azan, menghidupkan solat 5 waktu, terutama di awal waktu, dan kemudian penjelasan tentang fadilah solat di awal waktu, fadilah orang yang jawab azan, membaca azan, maka ini berkaitan dengan salat. Ada hal yang perlu kita ketahui, banyak sekali terjadi kesalahan. Kita tidak menyebutkan kesalahan ini membatalkan salat, tapi termasuk kesalahan yang menghilangkan fadilah salat. Fadilah satu keutamaan kesunnahan. Di antaranya yang sering terjadi pada saat salam kan, salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Si makmum terbagi dua, ada muwafiq, ada masbuk. Muwafiq yang tidak masbuk, masbuk yang tidak muwafiq. Gampang ya, masbuk bukan muwafiq, muwafiq bukan masbuk. Jadi kalau tanya apa itu muwafiq yang bukan masbuk,
Apa itu masbuk yang bukan muafik? Tapi definisinya sebenarnya kata para ulama bukan seperti itu. Jadi definisi masbuk sudah pernah kita tanyakan, definisi muafik sudah pernah kita tanyakan, jadi tidak perlu kita ulangi lagi. Di mana kita tahu kalau makmumnya muafik, artinya dia tidak masbuk, berarti dia harus memperhatikan ada hal-hal di mana seorang makmum itu sesuai dengan namanya, makmum adalah orang yang mengikuti. Jadi tidak boleh mendahului di dalam beberapa hal. Ada hal yang kalau dia dahului tidak sah sholatnya, bahkan kalau membarengi saja tidak sah sholatnya. Ada hal yang kalau dia barengi, kalau sengaja hukumnya makruh, dan ada hal yang kalau dia dahului, kalau sengaja hukumnya haram. Kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Nah, jadi di sini kita tidak mau membahas pembahasan yang terlalu banyak ini, hanya satu saja yang sering terjadi, karena nanti sebentar lagi insyaallah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman dan persepsi yang sering disalahpahami oleh orang banyak, itu sudah sedikit lagi mau kita adakan khataman kitabnya, dan insyaallah nanti akan kita adakan acara juga untuk khataman kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, sekalian iftitah, pembukaan kitab baru yang insyaallah di majelis yang akan datang akan kita masukkan juga ilmu fikih. Jadi nanti bakal ada penjelasan tentang ilmu fikih, walaupun nanti tidak sepanjang 1 jam semuanya fikih, tapi ada nanti kajian ilmu fikih. Karena saya lihat penting sekali ilmu fikih ini. Selama ini sengaja saya membahas banyak sekali kitab-kitab yang sepertinya tidak ada hubungan dengan ilmu fikih. Tapi karena saya melihat ada beberapa majelis-majelis kita yang di situ sudah ada ilmu fikih. Nah, jadi nanti untuk ke depan mungkin akan kita masukkan sedikit kajian ilmu fikih. Jadi kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan, bahwa seorang makmum kalau dia melihat imamnya salam dan makmumnya bukan makmum yang masbuk, maka sunnah baginya untuk menunggu salam kedua dari imam, baru ia mengucapkan salam. Jadi kalau misalkan imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, barulah si makmum mengucapkan salam. Nah, jadi kalau seandainya si imam baru Assalamualaikum yang pertama, si makmum sudah salam, apa hukumnya? Salam yang wajib nih, baru yang pertama Assalamualaikum, si makmum langsung salam juga, apa hukumnya? Ada yang tidak sah nih, kedengar. Hukumnya makruh, ya, karena dia disunnahkan untuk menunggu salam kedua baru dia salam. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum masbuk? Ada sebagian orang pokok dia lagatal tempat duduk nih, kapan imam ini salam, Assalamualaikum. Kadang-kadang yang terburu-buru, imam belum selesai baru as. Padahal kadang-kadang imam bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum ayuhan nabi. Belum selesai berarti tasyahudnya. Dia langsung berdiri. Atau belum menyempurnakan sampai assalamu, dia sudah berdiri. Kalau dia berdiri sebelum mim Assalamualaikum, maka sholatnya tidak dihitung, nggak langsung batal, tidak dihitung. Dia harus duduk lagi, baru kemudian dia berdiri. Jadi kalau dia Assalamualaikum sebelum mim kum dia sudah berdiri, maka berdirinya tidak dihitung dan dia harus kembali duduk lagi. Kemudian setelah imam menyempurnakan salamnya, dia baru berdiri. Kemudian untuk yang sunnahnya sama seperti yang tadi. Sunnah bagi seorang makmum yang masbuk untuk menyempurnakan dua salam imam. Imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, barulah si makmum berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, ini pembahasan di dalam sholat berjamaah ini penting untuk kita ketahui, biar kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang makruh. Karena
Orang kalau ditanya tentang yang sunnah sama yang wajib, terutama di dalam rukun, masih banyak yang belum membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Membaca tasbih pada saat ruku, hukumnya apa? Jadi boleh kita tidak berbaca, diam gitu. Orang ruku kita diam, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Mengucapkan salam, hukumnya wajib yang pertama, sunnah yang kedua. Nah, nanti akan ada pembahasan-pembahasan sebenarnya ini nanti akan masuk di dalam kajian kita karena ada hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam dan makmum. Ada satu kitab tebalnya kurang lebih seperti ini kurang lebih, dinamakan oleh muallifnya dengan Wablul Ghamam, ya, fi hukmi salatil ma'mum wal imam. Jadi setebal ini hanya membahas tentang salat jamaah. Setebal ini hanya membahas tentang salat berjamaah. Jadi sebenarnya hukum itu tidak segampang yang kita duga. Kalau kita sudah membaca, barulah kita tahu banyak hal yang belum kita ketahui dan masih harus kita dalami. Dan seharusnya kita sebagai orang Islam yang tahu fadilah salat berjamaah harus menguasai tentang tata cara hukum salat berjamaah. Karena itu satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salat itu wajib. Jadi tatanan salat, aturan salat harus kita kuasai. Kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin," kata baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, tidak ada seorang hamba yang muslim yusolli, dia salat setiap hari 12 rakaat. Ini setiap ada hadis yang tidak menyebutkan salat wajib. Jadi hadis ini kalau kita baca, tidak ada orang muslim yang salat 2 rakaat sunnah setiap hari, ghaira fardhah, bukan salat wajib. 12 salat sunnah, bukan salat wajib, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Atau di sini disebutkan ada 2 riwayat, bunyalahu baitun atau banallahu lahu baitan, yang artinya sama saja. Jadi di sini kalau kita melihat dari hadisnya, Nabi hanya menyebutkan salat sunnah. Siapa yang salat sunnah 12 rakaat, yang akan disebutkan apa saja salat sunnahnya, maka akan dibangunkan surga baginya. Oh, kalau gitu ku salat yang 12 nijat. Dosa salat zuhur, dosa salat asar, dosa. Nah, ini pemahaman yang salah karena memotong hadis yang satu ini saja dia mau ambil, sementara dalil tentang salat wajib 5 waktu dia tidak mau lihat. Jadi kalau orang baca hadis satu kemudian dia langsung menyimpulkan satu kesimpulan, bahaya. Begitu juga baca Quran, baca terjemah, dia nggak tahu apakah ayat ini ada nasikh wal mansukh di dalamnya, apakah di dalam ayat ini ada ta'arud dengan hadis, apakah ayat ini sudah diangkat hukumnya, dia nggak tahu. Yang penting dia baca satu ayat, kemudian dia baca terjemahannya, kemudian dia simpulkan sendiri, dan kemudian dia mendapatkan satu hukum dan dia berusaha untuk mengamalkannya tanpa terlebih dahulu dia melihat bagaimana pandangan para ulama mengenai ayat ini. Nah, jadi di sini kalau kita mau lihat hadis yang ada di sini, Nabi tidak menyebutkan salat 5 waktu. Kata Nabi, siapa yang salat sunnah 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Bahasa hadis seperti dibangunkan rumah di surga, dibangunkan nanti akan ditanamkan baginya pohon di surga, diberikan istana di surga, disiapkan bidadari di surga. Ada pahala-pahala di mana kita diberikan di dalam surga. Kata para ulama, kita punya rumah di surga. Di dalam kandungan kata-kata punya rumah di surga, berarti kalau itu rumah sudah Allah tentukan untuk kita berarti ditakdirkan oleh Allah masuk ke surga. Masa rumahnya ada di surga, dia masuk neraka, ya kan? Nah, jadi dalam bahasa hadis ketika menyebutkan ada keutamaan Allah akan membangunkan rumah di surga, memberikan kepadanya pepohonan yang berbuah di dalam surga, atau dibangunkan istana di dalam surga, itu jaminan dari
Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini pasti akan masuk surga. Nah, tapi tinggal satu pembahasan, apakah dia langsung masuk surga atau dicuci lok bentar? Dicuci lok bentar di neraka. Nah, dicuci lok bentar di neraka ini kan cuma bahasa kita. Dicuci lok bentar di neraka tak apa-apalah, yang penting nanti masuk surga. Jangan cuba-cuba. Dicuci di neraka ini bukan seperti yang kita kira. Karena adab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kuat. Jangan sampai kita merasakan. Kalau bisa kita minta seperti doanya baginda Rasulullah, minta masuk surga tanpa ada hisab. Amin. Minta masuk surga tanpa ada hisab. Nah, jadi ini kemudian baginda Rasulullah menyebutkan apa saja solat yang 12 itu. Yang pertama 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 sebelum, 2 setelah. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Allah menjamin dari neraka, menjamin untuk menghindarkan seorang hamba dari neraka kalau dia sholat 4 sebelum, 4 setelah. Jadi kalau ada orang yang ingin melakukan 4 sebelum, 4 setelah, dia dapat bonus. Karena tadi di sini jaminan apa? Jaminan dibuat rumah di surga. Tapi ada tak jaminan tak dicuci dulu di neraka? Tak ada. Nah, jadi kalau mau tambah 4 sebelum, 4 setelah, ada jaminan di mana dia akan dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini hanya menyebutkan 12 salat yang menjadi jaminan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian 2 setelah maghrib. Di sini tidak disebutkan, kalau kita hitung coba, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Coba hitung. 4 tambah 2, 6, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, 12. Pas 12. Tapi tidak disebutkan sholat 2 rakaat sebelum asar. Berarti bid'ah selama ini kula melakukan. Makanya jangan cuma melihat satu hadis. Kalau kita cuma melihat satu hadis, maka jadi inilah sepertinya. Kemudian juga disebut macam di sini. Habis sholat, jam belum berdenyit, kita lah qomat. Biasa kan kita nunggu jam. Di sini kan nunggu jam biasa. Ada tab baru kita qomat. Jam pun belum qomat. Tapi muadzin sudah qomat. Ada tak yang sholat sebelum maghrib? Sholat sunnah? Tidak ada. Kalau ada yang sholat sunnah sebelum maghrib, tak ngikut jam berarti. Nanti akan kita jelaskan. Jadi di sini 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tadi kita sholat tak 2 rakaat sebelum isya? Tidak pula kata dia. Sebelum isya. Lom. Tak setiap hari di sini kan kita sebelum isya azan nanti sholat kan sebelum isya. Tapi di sini tidak disebutkan. Lah bid'ah pula. Wa raka'ataini qoblal ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi kita bahas yang satu dulu. 2 rakaat sebelum asar. Nanti akan kita sebutkan dalilnya apa. Yang pertama yang tidak disebutkan di sini, seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Ini tidak disebutkan. Jadi ini tidak disebutkan di dalam 12. Apakah berarti tidak ada fadilah? Pertama perlu kita ketahui, fadilah yang sholat asar ada. Untuk isya dan maghrib itu ada fadilah khusus, fadilah umum. Begitu juga sholat sebelum Jumat. Disebut gak di sini? Sholat sebelum Jumat. Ada sebagian orang bilang sholat sebelum Jumat itu bid'ah. Kenapa? Karena
tidak ada di dalam hadis. Salat sebelum Jumat. Salat sebelum Jumat itu ada. Perlu diketahui, Nabi kalau melakukan salat sunnah itu lebih banyak di rumah, bukan di masjid. Salat sunnah di dalam fikih kita yang disunnahkan di masjid, yang pertama yang ada syiarnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih yang ada syiarnya. Kemudian ada satu salat yang tidak ada syiarnya tapi disunnahkan di masjid, yaitu salat duha. Salat duha disunnahkan di masjid. Adapun qobliyah, ba'diyah itu Nabi melakukannya di rumah. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, ada hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah, ada hal-hal yang masuk umum di dalam hadis-hadis yang bentuknya umum. Jadi seperti tadi, salat sebelum Jumat itu ada, ya, qobliyatul Jumat itu ada. Kemudian salat sebelum asar, hadisnya setelah ini, di mana nanti akan kita bacakan hadisnya dan penjelasan ulama tentang makna hadis tersebut. Nah, adapun salat sebelum maghrib, salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah sebelum isya. Nah, ini ada hadis yang berbunyi mabaina kulli adzanaini salatun liman sya. Kata Nabi, tiap-tiap ada azan dan iqamah itu ada salat bagi yang mau. Bagi yang mau. Bid'ah enggak berarti? Nabi mempersilahkan orang yang salat setiap ada azan, ada iqamat. Pokoknya mau salat apa saja terserah. Ada azan, ada iqamat. Pokoknya di tengah-tengah antara azan dan iqamat ada salat bagi yang mau. Jadi yang tidak disebutkan di sini berarti sudah ada keterangan dari Nabi memperbolehkan salat yang tidak ada di 12 yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, untuk salat maghrib dan isya itu karena tidak disebutkan di hadis ini dan juga tidak ada di hadis selanjutnya, maka maghrib isya itu masuk dalam kategori hal yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mau dan yang memperbanyak ibadah salat sunnah itu berarti dia memperbanyak hal yang dianjurkan oleh syariat. Di mana kita tahu Nabi menganjurkan kita untuk melakukan salat sunnah karena 3 hal. Yang pertama, karena salat sunnah ini akan menambal kekurangan di dalam salat wajib. Kedua, agar kita terbiasa membuka salat wajib dengan salat sunnah. Karena kalau sudah salat sunnahnya dilaksanakan, istilah kalau kita nak main bola itu pemanasan dulu. Begitu juga kalau qiyamul lail, Nabi biasanya tidak langsung salat witir. Nabi salat dulu 2 rakaat. Khafif. Khafif artinya apa? Dilakukan dengan agak cepat. 2 rakaat dulu. Ini untuk apa? Pemanasan dulu agar salat selanjutnya itu sudah dalam keadaan tenang. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kata para ulama, satu, salat sunnah itu menambal kewajiban. Kedua, membiasakan diri kita untuk melakukan pemanasan sebelum ibadah yang wajib. Yang ketiga, hati kita menjadi kosong setelah kita melakukan ibadah sunnah. Sudah hilang hal-hal yang sudah dimulai dengan salat sunnah terlebih dahulu. Sempurna, ya, kekurangan yang ada di dalam salat wajib. Salatnya berarti ada nggak? Salatnya ada, tapi kurang. Dan kurangnya ini kata ulama bukan rukun kurang dan salat tuh. Jadi yang dimaksud kurang khusyuk, dia salatnya lalai, tapi rukun-rukunnya sudah dipenuhi, syarat-syarat sudah dipenuhi, tapi khusyuknya kurang. Salat itu kan dapat pahalanya tergantung kadar kekhusyuan.
Jadi kalau khusyuknya 15%, berarti pahalanya 15%. Nah, jadi di sini kata ulama, arti daripada menyempurnakan bukan mengganti sholat wajib yang kau tinggalkan. Jangan salah. Jadi tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Karena saya pernah bercerita, ada orang dia melakukan ibadah umroh, kemudian sampai di sana dia membaca satu hadis, al-umratu ilal umrati bainahuma. Umroh ke umroh itu penebus dosa di antara keduanya. Kepada orang ini, di mana kata jamaah ini, Ustaz, di dalam umroh kami yang pertama ada kesalahan-kesalahan seperti ini, bagaimana? Oh, gampang. Cukup kalian lakukan umroh sekali lagi, maka umroh yang ini sudah ditambal dengan umroh yang kedua. Karena kata Nabi, umroh dengan umroh itu merupakan penebus dosa di antara dua umroh. Betul gak? Tidak benar. Karena yang dimaksud adalah seperti ini. Umroh yang sah, kemudian setelahnya ada umroh yang sah, maka akan jadi penebus kesalahan-kesalahan, terutama dosa-dosa kecil di antara dua umroh yang kedua-duanya sah. Tapi kalau umroh pertama tidak sah, itu bukan disempurnakan dengan umroh yang kedua. Jadi gara-gara umroh kedua sah, umroh yang pertama pun jadi ikut sah. Karena kalau seperti itu nanti sholat pun nanti sama seperti ini. Karena hadisnya bukan hanya tentang umroh, ada juga tentang sholat. Sholat di antara dua sholat itu juga seperti itu, kata baginda Rasulullah. Begitu juga mabainal jum'ah ilal jum'ah, antara sholat Jumat dan sholat Jumat. Jadi kalau kita mengatakan sholat yang pertama tidak sah sekalipun akan menjadi sah dengan kita melaksanakan sholat kedua dengan sempurna, maka tidak sesuai dengan maksud hadis baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang sholat dengan sah, kemudian dia sholat lagi yang kedua dengan sah, maka apa yang dia lakukan di antara kedua sholat yang sah ini, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa dan kesalahan yang kecil, bukan dosa besar. Nah, perlu kita ketahui, dosa kecil pun kalau dilakukan sering jadi dosa besar. Nengok puan itu dosa kecil. Nengok puan dosa kecil. Nengok puan dosa kecil ini macam mana? Ngelirik sekali, itu dosa kecil. Tapi kalau ngelirik sekali tapi lama, nah ini mau nak main-main sama Allah. Tak, aku cuma sekali Ustaz, cuma agak lama. Atau ngelirik berkali-kali. Memang tidak panjang, tapi berkali-kali, sama juga. Jadi dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, maka menjadi dosa besar. Nah, jadi perlu kita ketahui, dosa besar tidak hanya zina, membunuh, bukan hanya itu saja, tapi dosa kecil pun kalau kita remehkan, maka itu pun akan menjadi dosa besar. Ada satu makalah dari para ulama mengatakan, idza kunta ta'sillaha, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, wa anta tara annallaha la yaraka fa anta kafirun. Ya. Kata mereka, kalau engkau bermaksiat dan engkau berpendapat bahwa Allah sedang tidak mengawasimu, maka engkau seorang yang sudah kafir, mengingkari pengawasan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta ta'sillaha wa anta tara annallaha yaraka fa anta mustahinun binadharillah. Kata ulama tersebut, dan kalau engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau yakin Allah mengawasimu, berarti engkau menganggap remeh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya maksiat kepada Allah, kecil, besar, kalau kau yakin Allah sedang mengawasimu, maka jangan sampai kau terus melakukan kesalahan tersebut. Jadi adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam keadaan lalai, maka cepat-cepat minta ampun. Tapi tidak kena-kena Ustaz. Baru melakukan, baru taubat, lah pula. Baru taubat, lah pula ngulang lagi. Kata Imam Al-Ghazali,
kali, berpuluh-puluh kali. Tapi ingat, setiap melakukan kesalahan bertaubatlah. Jadi jangan nantilah kelak direkap selama seminggu baru kutaubat. Siapa yang jamin kita hidup sampai seminggu? Jadi jangan punya angan-angan jauh. Salah, tobat. Cepat-cepat minta ampun sama Allah, menyesal. Walaupun setelah itu kalau terjadi kesalahan, lakukan lagi seperti itu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi ini taubat terakhirmu. Bisa jadi ini taubat terakhirmu. Nah, ini yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan. Kalau berbuat salah, jangan diundur-undurkan. Kata ulama, kesalahan tersebut kalau diundurkan dia akan semakin besar. Jadi jangan kita undurkan, percepat taubatnya. Kalau kita melakukan kesalahan lagi, maka lakukan lagi taubat lagi. Dan demikianlah sampai akhirnya nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah yang sempurna, memberikan taufik yang sempurna, sehingga memudahkan engkau untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan di atas itu lagi Allah menjadikan engkau benci terhadap maksiatnya Allah, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Ada orang yang benci sekali untuk melakukan maksiat. Di mana disebutkan di dalam hadis, orang-orang itu menyamakan perilaku maksiat dengan masuk ke dalam api yang panas. Jadi mustahil dia akan melakukan maksiat. Hampir-hampir kita katakan mustahil, karena dia menganggap melakukan kemaksiatan sama seperti dia masuk ke dalam api. Nah, ini ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka, di dalam hati mereka Allah tanamkan rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi mengetahui 12 salat ini merupakan 12 salat yang ada nasnya, teksnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita juga tahu bahwa selain yang disebutkan di sini itu berarti salatnya boleh saja bagi yang mau, dan yang salat itu bagus. Yang tidak salat tidak usah ngurusi yang salat, karena seharusnya engkau malu. Masa yang salat diurusi sedangkan dia sendiri enggak salat? Nah, dan kata ulama 12 ini termasuk solat yang muakkadah. Ya, jadi solat sunnah yang muakkadah. Solat sunnah itu banyak, tapi solat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Nah, kata-kata muakkadah di dalam ilmu fikih itu kata para ulama ma dawamahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang didawamkan oleh baginda Rasulullah, dia akan naik posisinya menjadi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena Nabi selalu melaksanakannya. Jadi alasan mengapa sunnah tersebut ditekankan, kok ada sunnah ditekankan, sunnah enggak terlalu ditekankan, itu bukan karena ini sunnah kita remehkan, ini sunnah enggak kita remehkan. Jadi alasannya kata para ulama bukan karena itu sunnah dan tidak perlu kita lakukan, bukan. Tapi para ulama kadang melihat ada poin lain yang membuat sunnah tersebut menjadi ditekankan. Antaranya kalau Nabi terus menerus melakukan, maka satu sunnah itu akan menjadi muakkadah. Jadi ini patokan umum. Kalau ada satu sunnah dilakukan terus oleh, maka dia menjadi muakkadah. Jadi bukan berarti sunnah-sunnah yang lain itu tidak kita lakukan. Jadi ini hanya pembahasan hukum sunnahnya saja, ya, hukum sunnahnya saja. Yang ini ditekankan, yang ini tidak ditekankan. Dari sisi apa? Yang ini selalu dilakukan oleh, yang ini kadang-kadang dilakukan Nabi, kadang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi kita sebagai umatnya harus menjaga mana yang semuanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja memprioritaskan mana ditekankan. Itulah kemudian kita sunnah yang lain, jangan sampai kebalik. Begitu juga di dalam wajib dan sunnah, jangan kita melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Sudah pernah berkali-kali kita jelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat wajib apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian hadis berikutnya mengenai
fadilah khusus untuk sholat sunnah sebelum asar. Dimana kata baginda Rasulullah, Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, kata ulama, makna daripada rahmat ini adalah, ya Allah, berikan kelembutanmu, kebaikanmu, turunkan kedermawananmu dan nikmat-nikmatmu bagi orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kita minta rahmat Allah, kita minta kedermawanan Allah, dan kita minta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada nikmat-nikmat yang umum ini apa? Bi an yushrah sadruhu li ta'alimil Islam. Hatinya dibuat mudah untuk memahami syariat Islam. Yang pertama. Kedua, wa yuj'al fihi qudrah 'ala ta'ah. Dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Apapun jenis kebaikan dan ketaatannya, dia mudah untuk melakukannya. Kemudian, fayas'a limardatillah wa yanhaj manhajas salihin wa yatamassak bil kitabi was sunnah. Maka dia akan selalu berusaha untuk meraih ridha Allah dan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang soleh dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini isi Nabi dapat rahmat orang yang sholat asar 4 rakaat sebelum, orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Apa makna daripada rahmat tersebut? Artinya dimudahkan untuk memahami syariatnya Allah dan Rasulullah. Berikan taufik oleh Allah sehingga mudah sekali baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Orang susah bangun malam, susah untuk qiyamul lail, tapi dia merasakan setiap malam bangun dengan sendirinya. Dia sholat tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa berat. Dan ini yang dirasakan oleh mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita sholat itu masih kita jadikan beban. Dengar azan, lah azan pola. Tapi mereka dengar azan seperti yang disabdakan Rasulullah, arihna ya Bilal, beri kami waktu untuk istirahat wahai Bilal, tenangkan kami dengan panggilan sholat wahai Bilal. Kita belum sampai ke sini. Jadi, paling tidak kita minta lewat sarana-sarana sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemudahan, taufik kepada kita sehingga dapat melaksanakan semua ketaatan, semua ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuat ibadah tersebut terasa nikmat dan lezat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Masih tersisa sekitar 3-4 menit. Saya izinkan bagi yang ingin bertanya untuk bertanya. Waalaikumsalam. Seperti yang dikatakan tadi, saat sebelum asar. Jadi saat sebelum asar itu dilakukan setelah azan atau begitu datang ke masjid sholat 2 rakaat, dan setelah azan 2 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 4 rakaat itu sudah azan 4 rakaat sholat sunnahnya. 4 langsung gitu. 4 terpisah, pertanyaannya seperti itu. 4 terpisah atau 4 digabung? Iya. Iya. Iya, pertanyaannya 4 rakaat dilakukan terpisah atau 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat, tapi misalnya begitu dekat. Belum azan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah azan sholat lagi 2 rakaat. Oh. Jadi yang dimaksud sebelum asar di sini sebelum melakukan sholat asar yang fardu, ya. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah qobliyah, dan syarat daripada qobliyah, ini pertanyaan bagus karena begini. Hadis ini karena bapak guru, jadi dia analisanya tinggi. Hadis ini mengatakan Allah memberikan rahmat bagi orang yang sholat sebelum asar. Orang sholat sebelum asar ini, sebelum azan pun lagi sebelum asar. Makanya tadi bapak bertanya. Nah, jadi di sini yang dimaksud qoblal asri artinya setelah azan masuk. Setelah
azan masuk. Jadi kalau dia sudah masuk ke masjid sebelum azan, dan seperti biasa kita kan sunnah masuk masjid sholat 2 rakaat. Apa 2 rakaat inilah dihitung? 4 yang sebelum azan asar, sebelum sholat wajib asar. Jadi kalau belum azan berarti 2 rakaatnya belum dihitung. Jadi dia dihitung setelah azan. Nah, kemudian mengenai qobliyah, ada perbedaan antara qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu boleh diundurkan, sementara ba'diyah tidak boleh dimajukan. Paham ya? Qobliyah, misal kita tidak mau sholat qobliyah zuhur habis azan, lagi capek, maka dia sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur dia sholat qobliyah 4 rakaat, habis itu dia sholat ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat, itu boleh. Tapi kebalikannya, azan zuhur, kelak aku habis sholat zuhur aku nak langsung pulang, ba'diyah langsung ku tepuk sekarang lah. Nah itu tidak boleh. Ba'diyah tidak boleh dimajukan sebelum zuhur, sebelum fi'li zuhur. Kemudian untuk masalah sholat qobliyah asar tadi juga ada permasalahan yang dibahas ulama. Usahakan jangan melakukan qobliyatul asar setelah sholat asar, karena setelah sholat asar itu waktu yang makruh untuk melakukan sholat. Jadi usahakan jangan mengqadha sholat sengaja untuk menjatuhkannya di waktu-waktu yang makruh untuk sholat. Bab afdal ba'da Jumat 4 rakaat atau 2 rakaat yang dikerjakan di masjid atau di rumah. Terima kasih. Seperti tadi, untuk salat qobliyah dan ba'diyah Jumat itu afdal dilakukan sebenarnya di rumah. Jadi untuk afdal qobliyah ba'diyah itu dilakukan di rumah. 4 rakaat itu yang lebih afdal ya. Jadi kalau kita ditanya mana yang afdal, 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya 4 rakaat lebih afdal. Kecuali yang ada nas Nabi melakukan itu 8 rakaat. Seperti misalkan sholat duha, kata para ulama Nabi melakukan 8, tapi Nabi memperbolehkan 12. Mana yang lebih afdal, 8 atau 12? Tetap 8. Mengapa? Karena Nabi melakukan 8, tapi Nabi memperbolehkan 12. Jadi nanti lain pula ustaz nih kata orang. Bukan, tidak ada lain, tidak nih macam tadi itulah. Nah, jadi ini tergantung bagaimana para ulama itu menyimpulkan sesuatu, karena ada hadis-hadis yang lain. Karena kita ini keterbatasan ilmu kita terhadap hadis-hadis baginda Rasulullah. Jadi kita hanya mendapatkan kesimpulan-kesimpulan di dalam ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu masak, ilmu matang, bela masak. Yang kita dapatkan di dalam ilmu fikih tidak ada lagi penjelasan dari mana hadis-hadis yang mereka ambil hukumnya. Ada kitab fikih yang menyebutkan semua dalil-dalil seperti kitab Majmu' lil Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita nak baca di majlis model seminggu sekali macam ini, paling tidak sampai kita anak cucu kita yang ketujuh lum hutam-hutam kitab. Nah, saya kira demikian untuk pertanyaan-pertanyaan. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana bi